Lalu bagaimana kondisi terakhir pencarian 2 korban yang masih hilang dan juga kondisi warga yang terdampak longsor akan saya tanyakan langsung ke Wakil Bupati Tanah Toraja, Zadrak Tombek. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Caca. Pak Zadrak, perkembangan pencarian 2 korban hilang seperti apa hingga malam hari ini? Alhamdulillah bahwa 2 korban terakhir kita sudah temukan pada sore tadi jam 17.55. Dan ini jumlah korban yang kita perkirakan 20 sudah cukup memang 20 dan semuanya berjalan dengan baik. Berarti itu artinya jumlah korban tewas bertambah ya Pak ya, totalnya 20. Ya, jadi jumlah total yang meninggal karena korban longsor di Tanah Toraja ini sampai saat ini 20 jiwa. Korban. Sampai saat ini 20 jiwa, apakah itu artinya masih ada dilakukan pencarian lagi oleh pemerintah? Dari data yang ada, semua data tentang korban sudah semua ditemukan. Memang yang korban itu ada 23, tetapi yang 3 itu adalah korban yang selamat dan sementara dirawat di rumah sakit. 23? Jadi sudah selesai. 23 yang terimbas bencana, 20 yang meninggal, 3 yang dirawat di rumah sakit. Dan semuanya sekarang sudah ditemukan ya, sehingga operasi pencarian sudah selesai dilakukan? Seperti itu, Mbak. Baik, kemudian kalau warga yang dievakuasi ada berapa, Pak? Warga yang dievakuasi di Kabupaten Tanah Toraja ini, salah satu karakteristiknya bahwa kalau ada peristiwa seperti ini, mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah-rumah keluarga yang dianggap aman untuk tempat tinggal dan tidak terkena longsor. Tetapi walaupun mereka berada di rumah-rumah keluarga, tentunya kita sebagai pemerintah senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para keluarga yang korban, termasuk logistik, air, pakaian, dan kita pastikan itu semua mendapat bantuan dari pemerintah dan semua pihak. Itu artinya warga melakukan pengungsian mandiri ya Pak ya. Ada berapa Pak jumlah warga yang melakukan pengungsian mandiri tersebut dan juga berapa jumlah bangunan, rumah ataupun fasilitas lainnya yang terdampak longsor? Sebenarnya kalau rumah yang terkena dampak langsung itu ada 2. Karena ini 2 titik longsor, jadi 1 rumah di longsor titik pertama dan 1 rumah di titik kedua. Kenapa jumlahnya ini banyak seperti ini? Karena di titik pertama ini itu oleh keluarga ada kegiatan syukuran. Kemudian belum selesai, mereka berkumpul untuk silaturahim, kemudian datang bencana ini. Jadi pada dasarnya 2 rumah di 2 tempat, tapi yang potensi kena itu ada 5 rumah sebenarnya. Baik. Seperti itu, Mbak. Operasi pencarian sudah selesai dilakukan, warga sudah melakukan pengungsian mandiri dan pemerintah sebenarnya juga sudah menetapkan masa tanggap darurat 14 hari ke depan. Kemudian dalam 14 hari ini apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, Pak? Pemerintah saat ini tentunya mengambil langkah-langkah yang tentunya bisa menolong, memberikan bantuan terutama kepada keluarga, seperti mendirikan dapur umum, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh warga yang berada atau mengungsi di keluarga masing-masing, kita setiap saat memonitor untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan warga yang terdampak langsung oleh bencana ini. Kemudian oleh berbagai pihak juga sudah memberikan perhatian yang begitu baik. Kemarin oleh Gubernur Sulawesi Selatan langsung tiba di lokasi di Toraja, di Tanah Toraja, dan memberikan arahan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak longsor pada
hari itu. Dan kami berterima kasih kepada semua pihak tentunya, baik relawan dan semua unsur-unsur TNI Polri yang telah bekerja secara maksimal, BNPB, Basarnas yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan evakuasi bersama dan memberikan perhatian yang begitu empati kepada setiap warga yang terkena dampak. Baik Pak, sebenarnya kontur wilayah di titik-titik longsor, 2 titik longsor ini seperti apa? Apakah memang ini adalah titik yang rawan terjadinya longsor atau tidak? Dan sebenarnya adakah titik lain selain 2 titik tersebut yang juga terjadi longsor, Pak? Sebenarnya di Kabupaten Tanah Toraja ini di 19 kecamatan itu saat ini itu hampir semua terjadi longsor dan bencana alam yang seperti ini. Dan khusus di 2 kecamatan ini itu memang tanah di sekitar situ agak rawan untuk terjadinya longsor karena daerah-daerah perbukitan dan pegunungan yang kemiringannya itu rata-rata di atas 70 derajat dan tanah ini gembur, dan tentunya kalau hujan turun itu sangat rawan untuk terbawa air dan membuat longsor ke rumah-rumah warga atau daerah-daerah pertanian di sekitar lokasi longsor tersebut. Baik. Jadi saat ini, ya Pak, silakan lanjutkan. Jadi saat ini kami dari pihak pemerintah sudah senantiasa memberikan arahan, memberikan bantuan kepada masyarakat supaya waspada karena di kedua tempat ini masih sangat potensial untuk terjadi longsor susulan. Baik. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Wakil Bupati Tanah Toraja Zadrag Tombek yang telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih, Mbak.